Chapter 2361-2370. Setelah mengambil keputusan, Fuchasu menutup matanya dan terus menutup. Kaisar Dongsu, yang berada jauh di istana kekaisaran Dongsu, duduk bersila dan membuka matanya. Matanya menunjukkan kehilangan dari lubuk hatinya. Setelah hampir 8 juta tahun terisolasi, dia tidak pernah bisa menyentuh alam legendaris dari leluhur Tao tertinggi. Waktu lalat, 300.000 tahun kemudian. Di istana Beizu, menara dewa yang menjulang tinggi, seorang lelaki tua berambut putih perlahan membuka matanya dan tiba-tiba menghembuskan nafas ganda si Gao Daosu. Ya, itu adalah batas ganda si Gao Daosu. Orang ini bukan orang lain, ini adalah Kaisar Agung Beizu. Seperti dua kacang polong, Kiyouki, yang sama dengan paman buyut dari Pulau Utara, masuk. Mengenakan jubah naga, pria ini tampaknya menjadi Kaisar Agung Beizu hari ini, tetapi dia masih merupakan kesempurnaan Agung Daosu. Jika Anda dilihat oleh orang luar, Anda akan kehilangan dagu. Ada dua Kaisar besar Beizu di menara dewa ini. Faktanya, Kaisar Beizu yang agung, yang wilayahnya penuh dengan Daosu, hanyalah tubuh nyata kedua dari Kaisar Beizu ganda di wilayah Daosu. Ya, bukan bagian kedua, tapi tubuh asli. Kaisar Beizu yang agung melihat tubuh asli kedua dan berkata, saya sudah lama tidak keluar dari menara dewa ini. Bagaimana situasi eksternal sekarang? Tubuh sejati kedua berkata dengan jujur, laporkan kembali kepada tuannya bahwa Kaisar Agung Nanzu dibunuh oleh Huyan Zhang dan Shizu, dan wilayah ilahi Nanzu telah jatuh ke tangan mereka. Pada saat yang sama, lebih dari 4,6 juta tahun yang lalu, Fang Zixi dan tunangannya juga merupakan sisa kejahatan dari Protos kuno yang abadi. Mereka membasuh istana Shizu dan Sekte Dewa yang bahagia. Yah, bagus, sangat bagus. Kaisar Beizu menunjukkan cahaya yang bagus di matanya. Apakah ada kabar baik lainnya? Ya, kata tubuh asli kedua, penguasa Dongsu Shenzong, Fuchasu dan Kaisar Agung Dongsu, masih merupakan kesempurnaan agung dari alam leluhur. Kaisar Agung Dongsu, Fuchasu, dan Protos kuno yang abadi semuanya adalah musuh yang mati. Mendengar pidato itu, Kaisar Agung Beizu tertawa. Bagus, sangat bagus. Semakin banyak kekacauan di luar, semakin baik. Biarkan mereka bermain perlahan dulu, dan akhirnya Kaisar akan melakukannya lagi dan menuai keuntungan. Dunia tahu bahwa Kaisar Agung Beizu tidak pernah memiliki ambisi untuk mendominasi dunia leluhur tertinggi. Tetapi dunia salah, karena bukan Kaisar yang tidak memiliki ambisi untuk mendominasi dunia leluhur tertinggi, tetapi dunia nyata kedua Kaisar. Tubuh. Tunggu, tak lama, seluruh dunia leluhur tertinggi akan merangkak di kaki Kaisar. Mendengar pidato itu, tubuh asli kedua membungkuk dan berkata, Tuan harus bisa, tetapi Tuan dan bawahannya tidak mengerti satu hal. Katakan, kata Kaisar Beizu. Alis putih asli kedua mengerutkan kening dan berkata, Tuan, dengan kekuatan ganda Anda untuk Gao Daosu, Anda cukup untuk menyapu Dongsu, Nanzu, Shizu dan bahkan wilayah Laut Sihir, tetapi mengapa Anda tidak melakukannya? Kaisar Besar Beizu berkata, apakah menurutmu Kaisar tidak mau? Tapi kamu harus tahu bahwa sisa dosa Protos kuno abadi bukanlah Protos kuno abadi biasa. Putra ini sangat memberontak. Jika Kaisar membunuh Dongsu, Nanzu dan Shizu sekarang, kekuatan Kaisar akan terungkap. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah Protos kuno yang abadi akan bersembunyi dan tidak pernah muncul. Ketika ranah dosa yang tersisa meningkat pesat, mereka akan membunuh Kaisar. Sekarang kamu mengerti. Mendengar pidato itu, tubuh asli kedua berkata dengan penuh semangat, maksud tuannya adalah membiarkan Protos kuno yang abadi menghancurkan kekuatan lain untukmu. Akhirnya, ketika dia berada dalam terang dan kamu berada dalam kegelapan, kamu dapat menemukannya dan membunuhnya. Ya, kamu akhirnya tercerahkan. Di mata keruh Kaisar Beizu, ada penghapusan, tentu saja, jika Protos kuno abadi tanpa mata tidak menyerang kekuatan lain, tetapi menyerang dinasti leluhur Beizu kita terlebih dahulu, selama dia baru saja melangkah ke Dewa Beizu. Domain, Kaisar akan menghancurkannya. Yah, tuannya benar. Tubuh sejati kedua bergema. Yah, kamu turun. Kaisar Agung Beizu melambaikan tangannya. Kaisar akan terus tutup dan berusaha untuk promosi lain. Bawahanku pergi.
Setelah tubuh sejati kedua membungkuk keluar dari menara dewa, dia menjadi raja lagi. Di mata orang luar, dia adalah leluhur dinasti Beizu dan bahkan penguasa domain Dewa Beizu. Tidak ada keraguan bahwa begitu Tan Yun dan Fang Zixi menginjakkan kaki di wilayah ilahi Beizu, mereka akan jatuh ke dalam perangkap dan memasuki situasi berbahaya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 900.000 tahun lagi telah berlalu. Butuh 1,2 juta tahun bagi Tan Yun untuk berlutut di menara Longjun di dalam gua. Akhirnya, janin suci Tao Hongmeng kedua dipadatkan di kolam Lingqi, yang mempromosikannya ke tingkat kedua tanah suci Tao. Kemudian butuh 1,3 juta tahun lagi. Janin suci Tao Hongmeng ketiga dipadatkan di kolam roh dan memasuki 3 alam Taoisme. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya. Sudah waktunya untuk kultivasi Hongmeng Bati. Selama saya menyelesaikan kultivasi awal tingkat Sein Tao Hongmeng Bati, yang disebut leluhur Tao penuh dan kuat, dan mereka rentan terhadap serangan di depan saya. Dengan harapan yang kuat, Tan Yun menawarkan bola cahaya berwarna-warni, memasukinya, datang ke langit berbintang yang luas, dan mulai melahap kekuatan asal abadi dan memadamkan tubuhnya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 300.000 tahun telah berlalu. Tan Yun akhirnya menyelesaikan kultivasi awal tahap suci Tao Hongmeng Bati, dan memiliki kekuatan untuk merobek peralatan suci Tao yang lebih rendah dengan tangan kosong. Jika Tan Yun memadatkan baju besi Tao Hongmeng, kekuatan di tubuhnya akan melonjak liar, dan satu pukulan dapat menghancurkan senjata leluhur Tao tertinggi yang lebih rendah. Ya, itu untuk menghancurkan leluhur Taoisme yang inferior dan tertinggi. Hongmeng Bati. Tubuh Tan Yun, duduk bersila, membubung tinggi hingga 240.000 kaki. Ketika dia bangun perlahan, ukuran tubuhnya mencapai 560.000 kaki. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suaranya tumpul seperti guntur. Meskipun saya adalah 3 tanah suci Tao, kekuatan jiwa suci Tao Hongmeng harus melebihi kesempurnaan besar tanah leluhur Tao, dan saya tidak tahu apakah itu telah mencapai kekuatan legendaris dari roh super kuat dari tanah leluhur Tao tertinggi. Sekarang orang-orang kuat di alam leluhur Tao sama lemahnya dengan semut di depanku. Aku menantikan kemampuanku untuk melampaui level dan membunuh musuh. Bisakah aku membunuh kekuatan super di alam leluhur Tao yang tinggi? Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya. Dia ingin segera meninggalkan Bea Cukai, menemukan Kaisar Huyanzang dan Shizu, dan membunuh mereka. Tan Yun mengambil napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, tiba-tiba menyusut, dan melepaskan pikirannya ketika dia memulihkan tinggi normalnya. Dia menemukan bahwa Fang Zixi, yang telah pulih ke keadaan Taoisme, masih tertutup. Zixi, kupikir kita bisa membunuh musuh, kata Tan Yun. Fang Zixi membuka matanya yang indah. Ada jejak keraguan di matanya. Dia berkata, hitung waktunya. Sudah hampir 10 juta tahun sejak Kaisar Agung Shizu dan Huyanzang dipromosikan ke alam leluhur. Aku khawatir beberapa dari mereka telah dipromosikan menjadi Gaodauzu. Jadi Tan Yun, ayo kita tunggu. Tan Yunzeng ingin memberitahu Fang Zixi bahwa ketika mereka melangkah ke wilayah Gaodauzu dan tidak takut, Fang Zixi tampak muram dan berkata, selain itu, saya juga ingin mencoba lagi untuk melihat apakah saya dapat menyentuh alam leluhur Tao tertinggi yang legendaris. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, aku akan terus tutup. Beritahu aku kapan kamu akan pergi. Waktu berlalu. Itu hilang selamanya. 3. Tepat ketika Tan Yungang mengumpulkan janin suci Tao Hongmeng kelima dan dipromosikan ke 5 tingkat tanah suci Tao, suara gembira Fang Zixi terdengar di benaknya, Tan Yun. Hebat. Aku benar-benar menyentuh alam leluhur Tao tertinggi. Mendengar pidato itu, Tan Yun menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia mendorong pintu ruang kultivasi Fang Zixi, menggertak dirinya sendiri ke dalamnya, dan berkata sambil tersenyum, selamat. Hihi. Fang Zixi sangat bahagia hingga dia menangis dan memeluk Tan Yun, menangis dengan gembira. Dalam 10 juta tahun terakhir, wilayah kekuasaannya telah anjlok 2 kali. Setiap kali dia sembuh, itu adalah semacam penderitaan baginya. Sekarang, dia tidak hanya pulih ke puncak, tetapi juga menyentuh penghalang alam legendaris. Bagaimana dia tidak bersemangat? Ayo pergi. Aku akan melindungi Dharma untukmu.
Ketika kamu berhasil dalam perampokan, kita akan mendiskusikan bagaimana membalas dendam. Kata Tan Yun. Fang Zixi mengangguk. Setelah meninggalkan pelukan Tan Yun, dia membawa Tan Yun keluar dari Menara Panjun. Setelah menyapa gadis-gadis di menara, Tan Yun meletakkan Menara Panjun di lengan bajunya, meninggalkan gua bersama Fang Zixi dan muncul di atas pegunungan yang luas. Kemudian, Tan Yun meninggalkan daerah Fang Zixi dan mulai melindungi Dharma untuknya. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa akan butuh 3 tahun bagi Fang Zixi untuk mengakhiri perampokan. Pada saat yang sama, perbatasan Shizusenyu. Melihat ke kejauhan, Anda akan menemukan bahwa awan gelap besar tiba-tiba muncul di atas wilayah Laut Ajaib. Awan gelap yang menutupi langit dan matahari bergulung ke arah pantai benua barat. Para dewa dari wilayah ilahi Shizu, yang bersiap untuk memasuki laut untuk membunuh hewan laut, berdiri di tempat satu demi satu, memandangi awan gelap yang bergerak cepat dan menunjukkan warna yang mengejutkan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan kerajaan Tao penuh menemukan sesuatu. Tubuhnya bergetar hebat, dan matanya yang keruh mengungkapkan warna kepanikan dari lubuk hatinya. Di mata lelaki tua itu, di mana awan gelap yang menutupi langit dan menghalangi matahari. Tetapi, itu iblis. Itu adalah iblis di wilayah ganas iblis. Selain 2 wanita pertama, iblis yang tersisa setinggi 10.000 kaki, dan setinggi 300.000 kaki, sebanyak 10 juta. Selain 2 wanita pertama, iblis lainnya memiliki kuku bengkok seperti sabit raksasa, taring terbuka, mata dan rambut haus darah. Dan kultivasi terendah juga merupakan ranah Tao. Adapun ranah Raja Tao dan ranah Kaisar Tao, ada beberapa. Tentu saja, ada juga iblis di ranah Kaisar, Santo, dan leluhur. Namun, hanya ada 160 iblis di bawah tingkat ke-6 di alam leluhur. Hanya ada 1 iblis di alam leluhur Tao, yang merupakan Raja Iblis Agung dari alam jahat dan Bibi Yu Yunxi. Gadis iblis di samping Raja Iblis Besar bukanlah Yu Yunxi. Siapa yang bisa? Tapi sekarang Yu Yunxi dirasuki dan memiliki 3 tingkat alam leluhur Tao. Dia yakin bahwa bahkan jika Kaisar Agung Shizu sekarang adalah kesempurnaan agung dari alam leluhur Tao, dia tidak takut. Pada saat ini, Yu Yunxi sangat berbeda dari ketika dia menjadi putri ke-7. Dulu dia murni, jujur, dan sulit diatur. Tapi sekarang dia memiliki rambut merah seperti darah, sepasang mata merah, sepasang pupil ungu, dan matanya tanpa jejak emosi. Ketidakpedulian itu menyakitkan. Tidak, itu adalah iblis di wilayah iblis-iblis. Lelaki tua itu, yang penuh dengan wilayah kaisar, ketakutan dan berteriak, lari untuk hidupmu, itu bukan awan gelap, tetapi iblis. Orang tua itu berteriak dan melayang ke udara, berbalik dan berlari untuk hidupnya. Pada saat ini, puluhan ribu dewa di wilayah Dewa Shizu sangat ketakutan sehingga mereka ingin orang tua mereka memberi diri mereka sepasang sayap. Mereka berteriak, panik dan meraung satu demi satu. Takut. Tentu saja. Mereka ketakutan setengah mati. Manusia yang rendah hati, hari ini kami akan memakanmu. Makan manusia tercela sialan ini. Makan semuanya. Petik 2. Melihat para dewa berlari untuk hidup mereka, Raja Iblis yang agung itu cantik dan tidak memiliki gelombang di wajahnya, sementara Yu Yunxi melayang ke udara. Dalam tarian rambut merah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap ribuan iblis dengan dingin, diam, Raja Iblis kecil. Mendengar pidato itu, iblis-iblis dengan gigi garang dan mata garang diam satu demi satu, menatap pupil besar Yu Yunxi, menunjukkan warna hormat, dan berlutut di udara, berkata, hentikan amarahmu, iblis kecil menguasai. Saya ulangi, Anda mendengar saya dengan jelas, kalau tidak saya tidak akan disalahkan atas kekejaman saya. Yu Yunxi berkata dengan dingin, saya juga iblis dan saya ingin darah manusia, tetapi saya hanya ingin menjadi iblis dan tidak ingin menjadi iblis. Kenapa manusia memanggil kita iblis? Itu karena di masa lalu, kita iblis dimahkotai jahat dengan menghisap darah manusia. Mulai sekarang, kita akan menjadi iblis, tidak pernah menjadi iblis. Musuh bisa membunuh, tetapi tubuh tidak boleh makan. Lagi pula, Shizusenyu adalah tempat aku dibesarkan. Pada awalnya, Kaisar Shizu membunuh ayah dan ibuku. Oleh karena itu, setelah kami menginjakan kaki di wilayah Dewa Shizu,
kami hanya membantai kota-kota dinasti leluhur Sisu di sepanjang jalan dan sampai ke istana Sisu. Selain itu, siapa yang berani bertarung melawan manusia di luar leluhur dinasti Sisu? Raja Iblis kecil akan membunuh mereka. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Mendengar pidato itu, 10 juta iblis kuat berlutut dengan satu suara berkata dengan satu suara, laporkan kembali ke Raja Iblis kecil, bawahanmu telah mendengarnya dengan jelas. Ayo pergi. Yu Yunxi berkata, melirik Raja Iblis besar dan berkata, Bibi, apakah kamu setuju dengan kata-kataku? Setuju. Setelah Raja Iblis besar mengangguk, dia dan Yu Yunxi memimpin iblis untuk terbang melintasi laut. Ketika mereka muncul di perbatasan wilayah ilahi Sisu, tubuh Yu Yunxi bergetar dan tiba-tiba berdiri di udara. Pasukan iblis di belakangnya juga berhenti terbang. Raja Iblis yang hebat mengerutkan kening dan menemukan bahwa mata Yu Yunxi yang awalnya acuh tak acuh dipenuhi dengan air mata dalam sekejap. Dengan kebingungan, Raja Iblis yang agung menatap mata Yu Yunxi, tetapi melihat sebuah monumen besar tepat di atas awan yang berdiri di tepi sungai. Pada tablet raksasa itu terukir 12 kata, Menara Raja Harapan, Monumen Akasia, Yu Yunxi, menunggumu kembali. Sier, apakah itu tablet batu yang dia buat? Raja Iblis besar itu bertanya dengan lembut. Ketika Yu Yunxi kembali ke wilayah iblis yang ganas dan bertemu dengan Raja Iblis besar, dia memberitahu Raja Iblis besar bahwa dia menyukai Tan Yun. Tentu saja, tampaknya Tan Yun tidak menyukai dirinya sendiri. Yah, dia pasti berhasil. Yu Yunxi menangis. Pada saat ini, adegan mengenal Tan Yun dari kenalan ke kenalan muncul di benak. Sepertinya dia memiliki perasaan untukmu, tetapi Yunxi, kamu harus tahu bahwa meskipun dia memilikimu di dalam hatinya, kamu tidak bisa bersama. Raja Iblis yang hebat menghela nafas. Pertama, dia adalah Protoss kuno yang abadi, yang dapat dikatakan sebagai musuh alami kita. Kedua, dia masih cucu dari Kaisar Tao abadi. Lebih dari 90 juta tahun yang lalu. Kebencian yang begitu dalam, bahkan jika Anda bisa meletakkannya, Bibi, saya tidak akan pernah setuju dengan Anda bersama, apakah Anda mengerti? Mendengar pidato itu, air mata Yu Yunxi pecah dan jatuh. Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan bersamanya. Yah, jika kamu berkata begitu, aku lega. Adapun monumen ini, itu benar-benar keluar dari jalan. Great Demon Lord mengayunkan lengan giok tanpa tulangnya dan segera meledak berkeping-keping. Melihat monumen Acacia berubah menjadi tumpukan puing, Yu Yunxi tiba-tiba merasa sakit hati. Sier, ada banyak pria baik di dunia. Kamu akan menemukan kebahagiaanmu di masa depan. Sekarang ikuti bibiku dan balas dendam ibumu. Raja Iblis membawa Yu Yunxi dan memimpin iblis-iblis itu mendarat dengan ganas. Ketika Yu Yunxi dan Raja Iblis besar pertama kali memasuki benua barat dan menerbangkan puluhan ribu makhluk abadi, suara wanita yang akrab dan tidak pasti tiba-tiba keluar dari pegunungan. Apakah siar kamu? Mendengar pidato itu, Yu Yunxi tiba-tiba mengguncang tubuhnya, melihat ke bawah ke pegunungan kosong di bawah, dan berteriak, apakah itu kamu, pengasuh? Apakah itu kamu, pengasuh? Mata berdarah Yu Yunxi penuh dengan kerinduan. Pada saat ini, dari emosinya, dia jelas seorang manusia, yang seperti iblis yang kejam. Sier, ini aku. Dengan suara tangisan, Guan Feng, yang rambutnya beruban, bangkit dari gunung dan tergantung jauh di depan Yu Yunxi. Guan Feng menangis kegirangan dan ingin bergegas menuju Yu Yunxi, tetapi ketika dia melihat iblis-iblis ganas di belakang Yu Yunxi, rasa penindasan yang mengerikan membuatnya takut untuk melangkah maju. Tidak ada keraguan bahwa Guan Feng adalah kerabatnya di hati Yu Yunxi. Dalam hati Guan Feng, bukan. Anda tahu, Yu Yunxi dibesarkan olehnya sendiri. Jangan takut, pengasuh. Mereka tidak akan menyakitimu. Yu Yunxi terbang ke Guan Feng dengan rambut merah di udara dengan air mata di matanya dan terisak, pengasuh, aku sangat merindukanmu. Saya juga. Guan Feng tersenyum dan menangis, membuka tangannya. Melihat Guan Feng dengan tangan terbuka, Yu Yunxi ingat adegan dia melemparkan dirinya ke pelukan Guan Feng lagi dan lagi ketika dia masih kecil. Dia menangis dan tersenyum. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Guan Feng dan memegang Guan Feng erat-erat. Pengasuh, aku datang ke Shizu Senyu kali ini.
Selain balas dendam, aku hanya ingin menemukanmu. Aku juga khawatir kamu akan takut padaku ketika kamu melihatku. Guan Feng menepuk punggung Yu Yunxi dan berkata dengan ramah, dulu kau adalah Tuhan dan aku adalah seorang pelayan, tapi di hatiku, kau adalah putriku. Bagaimana aku bisa takut padamu? Apakah kamu iblis atau laki-laki? Kamu adalah putra si dari perawat basah. Yu Yunxi tersenyum dan menangis. Setelah waktu yang lama, dia mengendurkan sakelar Feng, membawanya dan terbang ke Raja Iblis Besar, berkata, pengasuh, dia adalah Raja Iblis Besar di wilayah ganas iblis dan bibiku. Kemudian, Yu Yunxi memandang iblis besar itu dan berkata, Bibi, ini pengasuh yang saya sebutkan sebelumnya. Dia membesarkan saya. Ketika dia mendengar bahwa Bibi Yu Yunxi adalah Raja Iblis yang hebat hari ini, Guan Feng melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia mengira Yu Yunxi hanyalah iblis biasa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kakek Yu Yunxi adalah iblis tua yang sudah mati. Setelah melambat, Guan Feng dengan cepat membungkuk dan berkata, saya telah melihat iblis besar. Terima kasih kembali. Raja Iblis Besar mengambil langkah di udara dan dengan lembut mengangkat Guan Feng. Kamu pengasuh Sier dan orangmu sendiri. Sama-sama. Mendengar pidato itu, Guan Feng jelas tersanjung. Oh ya, Yu Yunxi berkata dengan aneh, pengasuh, mengapa kamu tidak di istana, tetapi di sini? Sier, pamanku yang memintaku untuk datang. Setelah Guan Feng berkata, dia menemukan bahwa iblis besar mengerutkan kening dan sedikit tidak senang. Dia dengan cepat mengubah mulutnya dan berkata, Tan Yun memintaku untuk datang ke sini. Ketika Dao Qing Dazun meninggalkan surat untukmu, dia juga meninggalkan surat untuk Tan Yun. Surat itu harus menyebutkan bahwa kamu adalah iblis dan rasa terima kasih dan kebencianmu dengan Kaisar Sisu. Jadi aku datang ke pantai dan menunggu, dan akhirnya aku menunggumu. Yu Yunxi tidak tahu harus berpikir apa. Setelah sedikit terganggu, dia mengulurkan tangan dan mengambil surat itu. Dia bertanya, di mana yang lain dalam keluarga? Guan Feng berkata, kita semua tinggal di kampung halamanku. Kita melarikan diri dari istana jutaan tahun yang lalu. Kenapa kamu ingin melarikan diri? Yu Yunxi bingung. Guan Feng berkata jujur, Sier, kamu tidak tahu. Pada masa itu, Tan Yun dan pemimpin istana Fang mencuci istana dengan darah dan membunuh Liu Guozhang dan Lu Jun Dahusu. Kemudian dia membantai semua kota leluhur Sisu sebelum pergi. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi bertanya, bagaimana dengan Kaisar Sisu? Apakah dia sudah mati? Tidak. Guan Feng berkata, pada waktu itu, Kaisar Sisu dan Huyan Zhanggang menyerang wilayah Dewa Nanzu. Tan Yun dan pemimpin istana Fang memanfaatkan kehadiran mereka di Nanzu untuk menyerang istana Sisu. Kemudian, setelah hanya 2 atau 3 tahun, Tan Yun dan pemimpin Fang bergandengan tangan untuk menjaga Tuhan yang penuh kebahagiaan. Setelah mendengarkan, Yu Yunxi bertanya, apakah istana Sisu telah dibangun kembali sekarang? Iya, Guan Feng mengangguk, itu dibangun kembali jutaan tahun yang lalu, dan lebih makmur dari sebelumnya. Bisakah Kaisar Sisu berada di istana Sisu? Ketika Yu Yunxi menyebut Kaisar Sisu, murid ungu itu penuh dengan niat membunuh yang tak terkendali. Guan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Iya, aku mengerti. Yu Yunxi berkata, pengasuh, kamu pergi dengan Sier. Guan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sekarang. Aku harus pulang dan menjelaskan sesuatu kepada Zhou Li. Dengan cara ini, aku akan bertemu denganmu lagi dan aku akan pergi bersamamu. Bagus. Yu Yunxi bertanya, di mana kampung halamanmu? Guan Feng berkata, di wilayah ilahi Sisu, sekte Kunsen di barat laut adalah sekte kecil dengan hanya puluhan ribu orang. Ayah saya adalah pemimpin sekte Kun Sensong, aku ingat. Yu Yunxi berkata, pengasuh, Sier akan datang kepadamu setelah menangani berbagai hal di masa depan. Oke, Guan Feng tersenyum dan berkata dengan cemas, sekarang sekte dewa yang berbahagia telah pergi, Huyan Zhang pasti bersama Kaisar Sisu. Mereka sangat kuat. Jangan khawatir, Sier mengerti. Kata Yu Yunxi. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Guan Feng tidak melepaskan pandangannya dan pergi selangkah demi selangkah. Setelah Guan Feng pergi, Yu Yunxi mengambil kembali matanya yang enggan. Segera, dia menarik napas dalam-dalam.
Tangan gioknya sedikit gemetar dan membuka surat yang dikirimkan kepadanya oleh Tan Yun. Tapi di kertas surat itu tertulis dengan kasih sayang yang mendalam. Yunsi, kepergianmu tanpa pamit membuatku sedih. Maaf, aku tidak bangun sampai kamu pergi. Betapa aku tidak menginginkanmu. Yunsi, aku menyukaimu. Kembalilah. Apakah kamu laki-laki atau iblis? Kamu adalah Yu Yunsi yang menyelamatkan nyawanya untukku. Dalam sekejap mata, jutaan tahun telah berlalu, dan permintaan maaf saya kepada Anda telah menjadi lebih dalam, dan perasaan saya untuk Anda telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Maaf, saya telah mengatakan bahwa aku mencintaimu. Selama jutaan tahun. Salahkan aku atas kecerobohan dan kebodohanku. Aku adalah orang paling bodoh di dunia. Jika aku menyadari cintamu padaku, mungkin kita tidak akan sampai pada hari ini. Kaisar Shizu memiliki dendam terhadapmu. Aku tahu itu dalam surat yang ditinggalkan oleh tuanmu. Tuanmu memintaku untuk menjagamu seumur hidupku, dan aku bersedia menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Meskipun pertunanganmu denganku hanya palsu di awal, itu tidak masalah. Yang penting di hatiku, kamu Yu Yunsi adalah tunanganku dari Tan Yun. Yunsi, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah, tidak pernah. Juga, aku tidak membunuh permaisuri Liu. Wanita beracun ini akan dibuang olehmu ketika aku melihatmu. Yunsi, siang, malam, tahun demi tahun, aku mencintaimu selamanya. Ditandatangani oleh Tan Yun. Kirim Acacia dalam surat dengan perasaan yang sebenarnya tersirat. Setelah membaca, air mata Yu Yunsi mengalir, tangan kanannya menutupi jantungnya, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Setelah waktu yang lama, air mata Yu Yunsi sepertinya menenggelamkan dunia. Dia menutupi hatinya dan mulai menangis. Hatinya hancur dan hatinya hancur. Kata-katanya yang sedih membuat orang merasa sedih. Aku juga ingin kembali bersamamu. Tapi kita tidak bisa kembali. Kakekmu membunuh kakekku, sehingga kakekku tidak mampu untuk tinggal di tempat tidur. Bagaimana kamu ingin aku bersamamu? Terisak-isak. Bagaimana kamu ingin aku kembali? Raja Iblis Besar menghela nafas, berbalik dan memeluk Yu Yunsi di lengannya, menepuk pundaknya dan menghiburnya. Sier, kamu dan Tan Yun jatuh cinta. Itu salah. Ini hubungan yang buruk. Sier, jangan terlalu sedih. Yu Yunsi menangis terseduh-seduh dalam pelukan Raja Iblis, Bibi. Tapi aku sangat ingin bersamanya. Menangis. Bibi, tahukah kamu, saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia berada di alam semesta yang lebih rendah. Ketika saya bertemu dengannya untuk kedua kalinya, dia menyelamatkan hidup saya di penjara api kuno. Pada saat itu, saya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Saya telah mencintainya selama jutaan tahun, tetapi saya selalu keliru berpikir bahwa dia tidak memiliki saya di dalam hatinya. Terisak. Bibi, aku benar-benar kesakitan. Sakit. Melihat Yu Yunsi, yang patah hati dalam pelukannya, Raja Iblis Besar ingin menghibur lagi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dari sudut pandangnya, sebagai putri Raja Iblis tua, ayahnya meninggal di tangan kakek Tan Yun. Bagaimana dia bisa mendorong Yu Yunsi untuk berani dan berkemauan keras dengan Tan Yun karena cinta? Jadi, pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana menghibur Yu Yunsi. Setelah 1 jam penuh, Yu Yunsi berhenti menangis. Matanya merah dan bengkak dan dia meninggalkan lengan Raja Iblis Besar. Wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Bibi, bunuh ke istana Shizu dan balas dendam orang tuaku. Sier, kamu baik-baik saja. Raja Iblis berkata dengan prihatin. Bibi, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yu Yunsi berkata, karena tidak mungkin bagiku dan dia, aku tidak akan memikirkannya lagi. Jika aku memikirkannya, aku hanya akan sedih. Raja Iblis yang agung berkata, Sier, jika kamu bisa berpikir begitu, orang tuamu akan senang jika mereka memiliki roh di surga. Kemudian, Yu Yunsi dan Iblis Besar membutuhkan waktu 3 bulan untuk tiba di kota pertama dari dinasti leluhur Shizu, kota Zantianshan. Dengan kekuatan yang kuat menjadi sekuat penjara, Raja Iblis Besar secara paksa menerobos barisan perlindungan kota, dan Yu Yunsi memimpin puluhan juta pasukan iblis ke kota suci. Dalam waktu singkat, kota Zantianshan dihancurkan,
semua bangunan di kota itu hancur menjadi reruntuhan, dan puluhan juta orang di kota itu terbunuh. Semua iblis mengingat perintah Yu Yunxi dan tidak menggigit mayat manusia di kota. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Dalam 2 tahun terakhir, Raja Iblis yang Agung dan Yu Yunxi telah memimpin pasukan iblis untuk membunuh seluruh kota. Sekarang mereka muncul di luar kota leluhur Sisu. Menghadapi pasukan iblis di bawah kota, warga kota leluhur Sisu tidak terlalu takut, karena barisan penjaga kota-kota leluhur Sisu secara pribadi diatur oleh Kaisar Sisu, dan itu adalah kekuatan pertahanan paling kuat di seluruh dinasti leluhur Sisu. Atas perintah Raja Iblis yang hebat, ribuan iblis yang kuat jatuh di layar susunan parit satu demi satu, dan cakar tajam mereka terus menyerang layar susunan. Raja Iblis yang hebat dan Yu Yunxi juga berusaha keras untuk menyerang tirai susunan. Dalam sekejap mata, hari telah berlalu, dan paritnya masih utuh. Para marsekal Dongzhen, Nanzhen, Shizhen dan Beizhen, yang bertanggung jawab atas istana Sisu, berdiri di bawah gerbang kota leluhur Sisu dan memandangi sosok yang dikenalnya di langit. Keempat marsal melebarkan mata mereka dan berteriak. Putri 7, kenapa kamu? 7 putri, kamu. Yu Yunxi tiba-tiba menatap 4 orang di bawah, dan pupil ungunya menunjukkan kebencian yang besar. Diam, aku bukan Putri 7. Aku sama sekali bukan Putri Kaisar Sisu. Aku iblis kecil di wilayah ganas iblis. Pada masa itu, Kaisar binatang buas Sisu membunuh ayahku dan memaksa ibuku mati. Ketika pertempuran pecah, kalian berempat dan Kaisar Sisu tidak hanya akan mati, tetapi seluruh istana kekaisaran dan kota leluhur Sisu akan mati. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Meskipun susunan parit masih utuh, tirai susunan menjadi redup, dan jelas bahwa pertahanannya melemah. 6 bulan kemudian. Boom, boom. Dengan suara keras, parit akhirnya pecah. Banyak orang berlutut dan berteriak agar ketujuh putri itu menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat ini, Yu Yunxi, dengan rambut merah menari dan rambut terbang, pernah ragu-ragu. Baginya, kota leluhur Sisu dan istana Sisu bukan hanya tempat dia dibesarkan, tetapi juga tempat memalukan. Keraguan Yu Yunxi di matanya digantikan oleh dingin, dan kejam. Semua pasukan iblis mendengarkan perintah dan membunuh kota leluhur Sisu dan istana Sisu. Itu iblis kecil. Suara tentara iblis bergema di langit. Membunuh. Yu Yunxi menari cakar ajaibnya, memimpin dalam menyelam dan membunuh 4 marsal. Grand Marsal Dongzhen, yang sudah menjadi Grand Marsal ke-9 dari wilayah Daozu, berkata dengan tegas kepada Grand Marsal dari Nanzhen, Shizhen dan Beizhen, Yu Yunxi adalah Raja Iblis Kecil. Dia hanya Grand Marsal ketiga dari wilayah Daozu. Jika kita menangkapnya dengan cepat, kita bisa mengancam Raja Iblis yang Agung untuk mundur. Setelah Grand Marsal Dongzhen mengatakan sesuatu, dia memimpin dalam menawarkan pedang ilahi dan bangkit di udara untuk membunuh Yu Yunxi. 3 marsekal lainnya, mengetahui bahwa hidup dan mati dipertaruhkan, meletakkan rasa terima kasih dan kebencian mereka, menawarkan pedang ilahi satu demi satu dan mengepung Yu Yunxi. Sier, hati-hati, teriak iblis besar itu. Ketika dia hendak membantu, suara Yu Yunxi datang, Bibi, kamu tidak perlu membantuku. Jika kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan mereka berempat, aku tidak berbicara tentang membunuh Kaisar Sisu untuk membalaskan dendam orang tuaku. Setelah itu, Yu Yunxi tiba-tiba muncul bayangan ajaib setinggi 1 juta kaki. Ketika bayangan ajaib itu muncul, napas mengerikan muncul di tubuhnya. Nafas itu sebanding dengan kesempurnaan agung alam leluhur Tao. Sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Keempat marsal terkejut. Mereka masih membunuh Yu Yunxi dengan ketakutan dan tidak ada jalan keluar. Ledakan. Langit runtuh. Suara mendesing. Tubuh Yu Yunxi melonjak dengan sihir yang hebat. Dia dengan cepat berubah menjadi busur di udara. Setelah menghindari serangan itu, dia melintas melewati Grand Marshal of Nanzhen, yang 8 kali berada di wilayah leluhur Tao. Uff! Marsekal Agung Nanzhen menyemprotkan darah ke mulutnya, dan lubang darah tipis 5 jari muncul di tengkoraknya, membunuh semua janin dan jiwanya. Grand Marshal of Beizhen dan Dongzhen melarikan diri. Kami sama sekali bukan lawannya. Grand Marshal dari kota barat melihat tubuh jatuh dari Grand Marshal dari kota selatan. Dia meraung dengan suara serak dan naik ke udara. Dengan pedang,
dia merobek lebih dari 10.000 iblis dan mencoba melarikan diri untuk hidupnya. Marsekal Agung Beizhen dan Marsekal Agung Dongzhen, yang telah dibebaskan, juga dikejutkan oleh pembunuhan kedua Marsekal Agung Nanzhen oleh Yu Yunxi. Di mana mereka memiliki keberanian untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Yu Yunxi. Satu setelah lainnya. Tinggalkan hidupmu. Rok hitam Yu Yunxi menari-nari dan rambut merahnya berkibar seperti darah. Dia naik ke langit, menyusul Grand Marshal of Beizhen dan membunuhnya dengan mudah. Yunxi, apakah kamu ingin bantuan bibiku? Iblis besar memandang Marshal Dongzhen dan Marshal Shizhen yang melarikan diri ke kota. Tidak dibutuhkan. Yu Yunxi menjawab dengan tegas. Pada saat berikutnya, Yu Yunxi menyusul Grand Marshal dari kota barat dan kota timur, membunuh mereka. Hanya 3 jam kemudian, di bawah kepemimpinan Yu Yunxi dan Raja Iblis yang agung, pasukan iblis dengan gila-gilaan mencuci darah kota leluhur Shizu dan istana Shizu. Tidak ada keraguan bahwa kota leluhur Shizu dan istana Shizu adalah yang paling menyedihkan. Mereka telah dicuci darah 2 kali dalam waktu kurang dari 10 juta tahun. Di istana berdarah, Yu Yun dan Xi melayang ke udara. Tidak diragukan lagi bahwa suara itu ditransmisikan ke semua iblis. Seluruh pasukan menyerang dan menargetkan istana Nansu. Setan-setan itu meraung, dan suaranya mengguncang langit. Tuan iblis kecil itu kuat. Kemudian, Raja Iblis dan Yu Yunxi memimpin pasukan iblis, meninggalkan kota leluhur Shizu yang makmur dan menuju wilayah ilahi Nansu. Dalam sekejap mata, 5 bulan kemudian, awan gelap yang luas menghilang di pegunungan di ujung selatan. Setelah 3 tahun perampokan yang sukses, Fang Zixi, dengan wajah abu-abu dan bekas luka, melangkah ke wilayah Shigao Daosu. Merasakan kekuatan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Fang Zixi melompat ke pelukan Tan Yun. Hihi, hebat, hebat, akhirnya aku mencapai alam legenda. Selamat, kata Tan Yun sambil tersenyum. Berdengung. Ketika kehampaan beriak seperti air, Shen Subing, Ji Yuyan, Namong Yukin dan Tang membalus semua keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun dan memberi selamat kepada Fang Zixi satu demi satu. Ketika Fang Zixi melihat gadis-gadis itu muncul, pipinya menunjukkan sentuhan rasa malu dari rumah putrinya, dan dia bergegas menjauh dari pelukan Tan Yun. Cut, kenapa kamu pergi? Sue Zian berkata sembarangan, kami tidak keberatan. Zian, Tang Mengguai melirik Sue Zian, menariknya, dan berkata, kamu tidak keberatan, bukan berarti Zixi tidak keberatan, kan? Apa masalahnya? Sue Zian memandang Fang Zixi dan berkata sambil tersenyum, Zixi, meskipun kamu lebih tua dariku, semuanya datang lebih dulu dan datang kemudian. Kamu harus memanggilku saudara perempuan, bukan? Zian, Shen Subing memelototi Sue Zian. Saudari Shen, saudari Sue benar. Fang Zixi tersenyum, memandang Sue Zian dan berkata, kakak, saya telah melihat saudari Sue dan semua saudara perempuan saya. Melihat adegan ini, Tan Yun mengerutkan hidungnya dan melihat bahwa para wanita hidup dalam harmoni. Mata bintangnya menunjukkan rasa kebahagiaan yang kuat. Kemudian, Sue Zian yang ceroboh mengobrol dengan Fang Zixi sejenak dan berkata, Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Tan Yun tidak langsung menjawab, tapi menatap Fang Xi. Fang Zixi memikirkannya dan tidak sabar untuk mengatakan, itu pasti telah dibangun kembali setelah bertahun-tahun sejak terakhir kali, Sekte Dewa yang bahagia, kota leluhur Shizu dan istana kekaisaran dihancurkan oleh kami. Aku akan pergi ke kota leluhur Shizu dan istana kekaisaran untuk membunuh Kaisar Shizu terlebih dahulu. Jika dia tidak ada di sini, kita akan pergi ke Sekte Dewa yang berbahagia. Oke, ini belum terlambat. Ayo pergi. Setelah Tan Yun menjawab, para wanita Shen Subing memasuki menara Panjun satu demi satu. Kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi pergi ke kota leluhur Shizu. 8 bulan kemudian, ketika Tan Yun dan Fang Zixi tiba di luar kota Shizouzu, mereka tidak bisa tidak tercengang. Di mata mereka, tulang-tulang di kota yang hancur di bawah seperti gunung, dan ada sangat sedikit mayat iblis hitam besar. Yunxi datang. Yunxi datang. Tan Yun dan Fang Zixi saling memandang dan berbicara serempak. Saya tidak tahu apakah dia membunuh Kaisar Shizu. Tan Yun mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Zixi bertanya.
Seseorang harus tahu keberadaan Yunxi. Tan Yun berkata, pada awalnya, saya meminta pengasuh Yunxi, Guan Feng untuk memberikan surat itu kepada Yunxi, dan rumah Guan Feng adalah Kun Shenzong di barat laut Shizhusenyu. Ayo cari Guan Feng dulu. Kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi berubah menjadi dua balok dan pergi ke Kun Shenzong dengan kecepatan tinggi. 4 bulan kemudian, saat matahari terbenam, gerbang leluhur kecil dengan radius hanya 1000 mil dibangun di dekat gunung. Sekte ini disebut Sekte Kunsen. Hanya ada lebih dari 30.000 murid di Sekte Kunsen, dan yang kecil tidak mungkin lebih kecil. Suara mendesing. 2 berkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di depan gerbang gunung. Ketika para murid yang menjaga gerbang gunung melihat Tan Yun dan Fang Zixi, mereka segera bersujud dengan penuh semangat. Generasi muda, tolong lihat para tetua protos kuno yang abadi dan pemimpin istana Fang. Apakah kamu mengenaliku? Tan Yun sangat penasaran. Iya, tentu saja. Murid itu berkata dengan penuh semangat, aku tidak hanya mengenalmu, tetapi juga tahu bahwa kamu adalah tunangan pemimpin istana Fang. Penatua, kamu tidak tahu. Setelah kamu dan pemimpin istana Fang menghancurkan sekte dewa yang bahagia, potretmu segera tersebar di seluruh wilayah Dewa Sisu. Mengapa menyebarkan potret saya? Bingung Tan Yun. Elder, kamu adalah protos kuno yang abadi. Kamu adalah perwujudan keadilan. Murid itu berkata dengan penuh semangat, sekarang selama Anda menelepon, akan ada banyak orang yang setia kepada Anda di wilayah ilahi Sisu. Tan Yun mengangguk seperti surat atau bukan surat dan berkata, apakah Guan Feng ada di Zhongsong? Iya, wanita tertua kami ada di Zhongsong. Aku akan mengantarmu ke sana. Murid itu mengangguk dan berlari ke Zhongsong dan berteriak, Tuan, Tuan Tan dan Tuan Fang akan datang. Si coklat tua yang mana? Pada saat ini, suara orang tua datang dari aula. Laporkan kembali ke Patriark, itu Tuan Tan dari protos kuno yang abadi. Sebelum suara murid itu jatuh, boom. Pintu aula terbuka. Kemudian Guan Kun, sang Patriark berusia 80-an, berlari keluar dengan penuh semangat. Di mana ada sesuatu yang seharusnya terlihat seperti Patriark. Celepuk. Guan Kun datang ke Tan Yun dan tiba-tiba berlutut. Bawahanku, Guan Kun, Dewa Sekte Dewa Kun, ketuk Tuhanku. Tan Yun tercengang dan terpana, tidak. Apakah kamu melakukan kesalahan? Aku bukan tuanmu. Laporkan kembali ke tuanmu. Bawahanmu tidak melakukan kesalahan. Guan Kun berkata dengan jujur, Tuan, Anda tidak tahu. Sekarang lebih dari 80% pasukan di wilayah ilahi Sisu bersedia memberikan prioritas kepada Anda ketika mereka mengetahui identitas Anda, dan Kun Shenzong kami adalah salah satunya. Saya mengerti. Tan Yun dengan tulus menghela nafas, sepertinya protos kuno abadi saya belum dilupakan. Tentu saja, tuannya tidak dilupakan. Guan Kun berkata dengan tulus, jika tidak ada protos kuno yang abadi, tidak akan ada kedamaian hari ini. Sekarang para dewa di wilayah Dewa Sisu tahu bahwa Anda kembali dengan kuat dan menunggu Anda untuk memberi perintah. Mendengar pidato itu, mata Fang Zixi berbinar, sementara Tan Yun tidak punya ide lain. Beberapa hanya merasa senang. Karena kakek dan leluhur protos kuno yang abadi menukar hidup mereka dengan kedamaian di dunia leluhur tertinggi. Cepat bangun. Tan Yun membantu Guan Kun berdiri dan berkata, di mana Guan Fengren? Dia pergi keluar. Diperkirakan dia akan kembali sebelum gelap. Setelah Guan Kun bangun, dia mengundang Tan Yun dan Fang Zixi ke aula VIP. Saat malam tiba. Di aula VIP, Tan Yun mengetahui dari Guan Feng bahwa Yu Yunxi harus pergi ke wilayah Dewa Nanzu dan menyerang istana Nanzu. Setelah mengetahui itu, Tan Yun segera bangkit dan membawa Fang Zixi dan Guan Feng pergi. Setelah meninggalkan Kun Shenzong, Fang Zixi memandang Tan Yun dan berkata, apakah kamu khawatir tentang Yunxi? Iya, Tan Yun mengangguk berat. Apa yang kita tunggu? Ayo pergi ke kerajaan Dewa Nanzu dulu, dan kita akan membicarakan hal-hal lain nanti. Fang Zixi menyarankan. Oke, mari kita pergi. Tan Yun berkata, berpegangan tangan dengan Fang Zixi, mereka naik ke langit, berubah menjadi dua balok dan menghilang di atas pegunungan. Waktu berlalu, 7 tahun telah berlalu. Ketika Tan Yun dan Fang Zixi tiba di perbatasan Nanzu, mereka menemukan bahwa benteng perbatasan telah dihancurkan, dengan darah mengalir ke kota dan tulang-tulang seperti gunung.
Dari kesegaran darahnya, Tan Yun dapat melihat bahwa pasukan iblis menyapu kota paling banyak sebulan yang lalu. Kuharap aku bisa menyusul Yunsi. Dengan khawatir, Tan Yun dan Fang Zixi pergi ke kota leluhur Nanzu di pusat wilayah ilahi Nanzu dengan kecepatan tercepat. Dalam 6 bulan berikutnya, kota-kota yang dilalui Tan Yun dan Tan Yun masih utuh, dan jelas mereka tidak diserang oleh pasukan iblis. Tan Yun menduga bahwa alasan mengapa pasukan iblis tidak membunuh kota adalah untuk pergi langsung ke kota leluhur Nanzu. Zizi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota leluhur Nanzu? Tan Yun bertanya sambil terbang. Fang Zixi berpikir dan berkata, dengan kecepatan kami akan tiba dalam 7 hari. Bintang-bintang berubah, 7 hari kemudian. Di luar kota leluhur Nanzu, di dataran luas, ada puluhan ribu mayat iblis di mana-mana, dan iblis mati setidaknya 3 juta. Ada ribuan tubuh manusia di sekitar hampir setiap tubuh iblis. Kota leluhur Nanzu damai, dan barisan perlindungan kota masih ada. Jelas, tentara dinasti leluhur Nanzu berada di luar kota leluhur Nanzu dan memiliki pertempuran yang menentukan dengan tentara iblis. Pada saat ini, di ujung dataran di luar kota leluhur Nanzu, lebih dari 6 juta iblis yang selamat berkumpul bersama dengan bekas luka. Di kaki gunung yang jauh dari pasukan iblis, puluhan ribu jenderal di leluhur dinasti Nanzu siap dengan miliaran pasukan. Meskipun jumlah pasukan leluhur Nanzu jauh melebihi pasukan iblis, mereka melihat pasukan iblis dan menunjukkan lebih banyak ketakutan daripada perang. Antara pasukan iblis dan pasukan leluhur Nanzu, kekosongan terus-menerus runtuh di atas dataran yang luas, dan pedang Ferris merobek malam. Jelas, ia memiliki kekuatan besar dan bertarung dengan sengit. Di langit, rambut Master Iblis besar menari, dan mulutnya dipenuhi darah. Dia dikelilingi oleh Huyanzang dan Santo pelindung Tuhan yang berbahagia. Hari ini, Huyanzang telah menjadi prioritas utama dari alam leluhur tertinggi Tao, dan pelindung suci adalah kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao seperti Raja Iblis yang agung. Tubuh Huyanzang dipenuhi dengan kekuatan kematian leluhur tertinggi Tao. Memegang pedang ilahi, dia berkata dengan senyum muram, Tuan Iblis yang agung, Anda pasti tidak pernah berpikir bahwa saya Huyanzang telah melangkah ke alam leluhur tertinggi Tao. Tuanku memberitahumu bahwa jika tuanku sama seperti sebelumnya, dia tidak boleh menjadi lawanmu. Tapi sekarang berbeda. Patriarku adalah orang kuat legendaris pertama yang memasuki wilayah Sigao Dausu. Bahkan tanpa bantuan pelindung suci, dia bisa membunuhmu. Raja Iblis yang hebat mencium pidato itu dan menunjukkan rasa mundur di matanya. Sambil menahan serangan Huyanzang dan Huzong Senglao, dia berteriak, Yunsi, sebaiknya kita mundur dan membalas dendam lagi di masa depan. Belum lama ini, tidak ada jawaban dari Yu Yunsi di langit yang jauh, tetapi suaranya yang kesakitan. Raja Iblis besar melepaskan pengetahuan sihirnya dan menemukan bahwa Yu Yunsi, yang bertarung dengan Kaisar Agung Shizu, yang wilayahnya penuh dengan leluhur Tao, ditampar dadanya oleh Kaisar Agung Shizu, menyemprotkan darah dan menerbangkan puluhan jutaan kaki. Uff! Pada saat ini, Yu Yunsi mengeluarkan seteguk darah dan menghentikan tubuhnya di udara. Murid ungu itu mengungkapkan niat membunuhnya, Bibi, bisakah kamu berurusan dengan Huyanzang II? Iya, suara Raja Iblis yang agung datang, tapi aku khawatir kamu bukan lawan dari binatang buas Kaisar Shizu. Selama kamu bisa, Bibi, kamu tidak peduli padaku. Pokoknya, aku akan membunuhnya hari ini. Suara Yu Yunsi mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Oke, hati-hati. Setelah suara Raja Iblis yang agung datang, Kaisar Shizu memegang pedang ilahi dan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur leluhur Tao meletus di tubuhnya. Dia dengan marah memegang pedang ilahi dan menunjuk ke Yu Yunsi. Kamu bajingan menipu Kaisar dengan menyedihkan. Kupikir kau adalah putriku. Aku tidak mengira kau bukan. Ibumu menyebalkan. Tanpa menunggu kata-kata Kaisar Agung Shizu, Yu Yunsi berkata dengan dingin, diam, binatang. Awalnya kamu membunuh ayahku dan wanita beracun permaisuri Liu memaksa ibuku mati. Hari ini aku akan membunuhmu sendiri dan membalaskan dendam orang tuaku. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Mendengar pidato itu, Kaisar Shizu berkata dengan senyum muram, oke, sangat bagus. Karena kamu bukan putriku, itu sangat bagus. Awalnya ibumu tidak memberiku ahli waris.
Sekarang sama denganmu. Hahaha, hahaha. Mendengarkan kata-kata Kaisar Shizu, Yu Yunxi gemetar karena marah, pria tak tahu malu. Ledakan. Tiba-tiba, langit runtuh, dan bayangan ajaib hingga 1 juta kaki keluar dari belakang Yu Yunxi. Segera, napas Yu Yunxi melonjak liar. Menusuk. Rambut merah Yu Yunxi menari-nari dan tubuhnya meledak menjadi sihir hitam yang mengerikan. Dia membunuh Kaisar Shizu dan bertarung dengan Kaisar Shizu lagi dalam sekejap. Kaisar Shizu melakukan yang terbaik untuk melepaskan pedang yang mengerikan. Tubuh Yu Yunxi memadatkan 1 set baju besi sihir merah darah. Setelah semua pedang terpotong pada armor sihir, pedang itu runtuh. Armor ajaib menjadi rusak, dan gumpalan darah menyembur keluar dari tubuh Yu Yunxi. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menemukan bahwa tubuh Yu Yunxi penuh dengan luka terbuka. Meski begitu, Yu Yunxi tidak bergeming. Memikirkan kematian orang tuanya, dia telah melupakan rasa sakitnya. Dia hanya punya satu ide untuk membunuh Kaisar Shizu dengan segala cara. Dalam setengah jam berikutnya, Yu Yunxi selalu dirugikan. Wah! Setelah Yu Yunxi buru-buru menghindari pedang yang menusuk, matanya menunjukkan sentuhan jahat, dan kecepatannya meningkat tajam. Dia muncul di depannya hampir dekat dengan pedang Kaisar Shizu. Paku tajam di tangan kanannya mencengkram leher Kaisar Shizu seperti kilat. Engah! Kecepatan Yu Yunxi yang tiba-tiba membuat Kaisar Shizu ketakutan. Dia terlalu takut untuk menghindar, dan luka 5 jari yang mengejutkan tergambar di lehernya. Darah menyembur dari lukanya. Kamu jalang kecil, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Kaisar Shizu meraung, ketika Kaisar menangkapmu, lihat bagaimana Kaisar menghancurkanmu. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Fang Zixi dengan cepat keluar dari lautan awan. Zixi, berapa lama kita bisa sampai ke kota leluhur Nansu? Itu akan tiba paling lama dalam 1 jam. Fang Zixi menghibur, Tan Yun, jangan khawatir. Karena Yunxi datang dengan iblis besar, dia akan baik-baik saja. Tan Yun mengangguk dan terbang bersama Fang Zixi selama hampir 1 jam. Tiba-tiba, jeritan menyakitkan terdengar, ah. Mendengarkan suara yang dikenalnya, Tan Yun, yang terbang di lautan awan, mengguncang tubuhnya, menjadi pucat dan berkata, ini Yunxi. Berdengung. Tan Yun segera melepaskan kesadaran ilahinya dan dengan cepat meluas ke depan. Ketika dia menemukan pemandangan di depannya melalui kesadaran ilahinya, kemarahan yang penuh tiba-tiba pecah. Tetapi Tan Yun menemukan bahwa Yu Yunxi, yang terluka, ditusuk di perut oleh Kaisar Shizu dengan pedang dan memukulnya di dada. Yu Yunxi menyemprotkan darah ke mulutnya dan terkena telapak tangan. Tetapi ketika Tan Yun mendengar apa yang dikatakan Kaisar Shizu selanjutnya, dia bahkan lebih marah. Tetapi Kaisar Shizu berkata sambil tersenyum, jalang kecil, patuhlah. Kaisar berjanji padamu bahwa dia akan memanjakanmu di masa depan. Kalau tidak, Kaisar pasti akan menghancurkan bunga-bunga itu. Hahaha. Mendengar pidato itu, mata Tan Yun memerah dan hatinya meraung. Kaisar Shizu, tunggu aku. Menahan amarahnya, Tan Yun berkhotbah kepada Fang Zixi, Zixi, kamu pergi untuk membantu Master Iblis Agung berurusan dengan Huyan Zhang dan pelindung suci. Aku akan membantu Yunxi. Oke, setelah suara Fang Zixi terdengar, dia berkonsentrasi dan menahan napas untuk menunjukkan tembus pandangnya, dan pergi ke Raja Iblis Besar yang bertarung dengan Huyan Zhang dan pelindung suci. Dengan sangat marah, Tan Yun juga melakukan tembus pandang dan menghilang ke lautan luas. Awan. Setelah 3 tingkat bunga, Yu Yunxi, yang terluka, berdarah dari sudut mulutnya. Memikirkan kematian orang tuanya, dia tidak mundur di hadapan Kaisar Shizu. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Tubuh Yu Yunxi meledak dengan ilmu hitam. Rambutnya terbang. Ketika dia hendak membunuh Kaisar Shizu, suara iblis besar datang dari kejauhan. Sier, kamu bukan lawan Kaisar Shizu. Jangan bertarung dengannya. Lari dan beri bibiku setengah jam, dan bibiku bisa membunuh mereka untuk membantumu. Sekarang bibiku tidak bisa menarik diri untuk menyelamatkanmu. Jangan impulsif. Dengarkan bibiku dan lari. Mendengarkan suara kecemasan iblis besar, Yu Yunxi berbalik dan lari di udara, berencana untuk menunda selama setengah jam. Pada saat ini, tangisan lelaki tua Huyan Zhang datang. Kaisar Shizu, Master Iblis Agung semakin berani.
Datang dan bantu Tuhan kita dan pelindung tua suci, jika tidak, saya khawatir kita akan benar-benar dibunuh olehnya. Kaisar Shizu menunjukkan cahaya terang di matanya dan pura-pura tidak mendengar Chow Yuyunsi mengejarnya. Alasan mengapa Kaisar Shizu tidak pergi untuk menyelamatkan adalah karena dia secara alami memiliki keegoisan. Menurut Sumpah Fakta Darah, selama salah satu dari dirinya dan Huyanzang meninggal, Fakta Darah dapat secara otomatis dicabut. Karena itu, dia pura-pura tidak mendengar, dan menantikan Huyanzang dan wali-wali dibunuh oleh Master Iblis Agung. Kemudian, Master Iblis Besar itu terluka parah, dan kemudian dia membunuh Master Iblis Besar itu sendiri. Dengan cara ini, belum lagi domain Dewa Nanzu, bahkan domain Dewa Shizu adalah miliknya. Yusihai, apakah kamu mendengar itu? Pemimpin sekte kami memerintahkanmu untuk datang dan membantu. Suara marah Huyanzang datang lagi. Kali ini, Kaisar Shizu tahu bahwa dia tidak bisa lagi berpura-pura tuli dan bisu, jadi dia berkata, Saudara Huyan, jangan panik. Aku akan menangkap Yuyunsi sebentar, lalu aku akan membantumu. Oke, cepat. Huyanzang tahu bahwa pada saat ini, dia tidak boleh terlalu marah, jika tidak, jika Kaisar Shizu tidak menahan diri, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Adapun Kaisar Shizu, dalam pikirannya, dia berkata bahwa dia bisa berlama-lama sebentar, dan tidak akan membantu setelah beberapa saat. Oke. Kaisar Shizu berkata dengan santai, dan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur dan leluhur tahu menyembur keluar dari tubuhnya, dengan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba. Pada kecepatan ini, Anda dapat mengejar Yuyunsi dalam sekejap. Dengan berlalunya waktu, Kaisar Shizu tersenyum dan muncul 10.000 kaki di belakang Yuyunsi. Kecantikan kecil, Kaisar menyukai kecantikan keluarga iblismu. Meskipun Kaisar tidak mendapatkan hati ibumu, dia mendapatkan orang-orang ibumu, dan sekarang sama saja. Tidak masalah apakah dia bisa mendapatkan hatimu atau tidak. Yang penting adalah mendapatkanmu. Hahaha. Mendengarkan kata-kata Kaisar Shizu, Yuyunsi sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Pria yang tak tahu malu, aku akan bertarung denganmu hari ini. Setelah itu, Yuyunsi tiba-tiba membuat jeritan tak terkendali, tetapi api hitam muncul di kepalanya. Tapi dia ingin membakar dirinya sendiri. Yunsi, jangan bakar dirimu pada jiwa iblis. Tiba-tiba, suara pria yang cemas meledak dari kehampaan yang kosong. Mendengarkan suara yang familiar, ketika tubuh Yunsi Jiao bergetar, Tan Yun dengan rambut putih, tiba-tiba bergegas keluar dari kehampaan seperti harimau dan muncul di sebelah Yunsi. Sebuah kekuatan leluhur tiba-tiba menembus ke dalam alis Yunsi dan mencoba membunuh jiwanya sendiri. Pada saat yang sama, dia menamparkan leher Yuyunsi. Yuyunsi pingsan sebelum dia tenang. Sier. Setelah mengetahui bahwa Yuyunsi tiba-tiba tersingkir oleh orang-orang melalui pengetahuan sihir, Raja Iblis Besar itu berteriak dengan cemas. Jangan khawatir, dia adalah Tan Yun dan tidak akan menyakiti Yunsi. Pada saat ini, Fang Zixi tiba-tiba terbang keluar dari udara dengan pedang ajaib dan berdiri dengan Master Iblis Besar. Siapa kamu? Raja Iblis menatap Fang Zixi, penuh kewaspadaan. Tidak masalah siapa aku, yang penting aku di sini untuk membantumu sekarang. Suara Fang Zixi baru saja jatuh. Dia adalah seorang Huyanzang berat di wilayah Gaodahusu. Dia menatap Fang Zixi, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Kamu telah dipromosikan ke wilayah Gaodahusu. Ini kejutan, bukan? Fang Zixi memandang Huyanzang, yang tergores oleh cakar ajaib. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, hari ini kamu mati. Fang Zixi memandang Raja Iblis Besar dan berkata, saya akan berurusan dengan Santo Pelindung. Anda akan berurusan dengan Huyanzang. Saya akan membantu Anda ketika saya membunuh Santo Pelindung. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Usulanmu disetujui oleh Iblis Besar. Iblis Besar menguraikan senyum di sekitar mulutnya. Melihat ini, Huyanzang merasa tidak enak dan berteriak keras, pelindung suci dan Kaisar Agung Shizu, Fang Zixi akan datang. Kami bukan lawannya. Lari ke kota leluhur Nanzu. Setelah itu, Zuli meletus dari tubuh Huyanzang dan Santo Pelindung, berbalik dan lari menyelamatkan diri dari dataran. Pada saat ini, di kehampaan di sisi lain, Tan Yun berdiri di udara, melingkarkan lengan kirinya di sekitar Yuyunsi yang terluka, dan melihat bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya, seperti pedang tumpul berkarat yang menusuk jantungnya.
Gadis bodoh, istirahatlah yang baik. Ketika kamu bangun, saatnya untuk mengeksekusi Kaisar Sisu. Tan Yun tiba-tiba mendongak dan menatap Kaisar Sisu. Kaisar Sisu, yang mencoba melarikan diri ketika mendengar tangisan Huyanzang, tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan senyum muram, "Saudara Huyanzang, jangan takut. Tan Yun hanya bagian kelima dari Tanah Suci. Bajingan ini adalah tunangan Fang Zixi. Selama Kaisar menangkapnya, kita bisa mengancam Fang Zixi." Mendengar pidato itu, ketika Huyanzang hendak mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Raja Iblis yang agung telah menyusulnya, dan Fang Zixi juga menyusul pelindung tua itu. Jelas, Huyanzang dan Santo Pelindung tidak dapat melarikan diri. Lindungi Santo Patriarkal, sial. Huyanzang berkata dengan tegas, selama kita bertahan sejenak dan menunggu Kaisar Sizu untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup, kita akan menjadi pemenang terakhir. Dalam pandangan Huyanzang, selama Kaisar Sizu menangkap Tan Yun, dia dapat mengancam Fang Zixi dan berbalik untuk berurusan dengan Raja Iblis yang agung. Pada saat itu, dia akan menjadi pemenang terakhir. Di hati Huyanzang dan Santo Pelindung, Tan Yun, yang sama sekali tidak percaya pada 5 aspek Tanah Suci, adalah lawan Kaisar Sizu, yang memiliki Tanah Daozu yang sempurna. Bagus! Santo Pelindung berteriak. Memegang pedang ilahi, dia berbalik di udara, merobek langit dengan pedang yang mengerikan, dan bertarung dengan Fang Zixi. Begitu keduanya bertarung. "Kakak Yu, terserah padamu apakah kita hidup atau mati kali ini." Huyanzang meraung dan membunuh Raja Iblis. "Jangan khawatir, mudah bagi Kaisar untuk membunuhnya." Kaisar Sizu menatap Tan Yun dan mencibir, "Mungkin kamu tidak tahu ranah Kaisar." "Itu benar. Jika kamu tahu, kurasa kamu tidak berani berdiri di sini. Dengarkan aku dengan jelas. Aku adalah kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao, dan kamu hanyalah seekor semut mol dalam 5 aspek dari alam suci Tao. Di depan alam absolut, apa yang kamu sebut kemampuan lompatan katak adalah lelucon." Tan Yun mencium pidato itu dan memandang Kaisar Sizu seolah-olah dia adalah badut. "Sialan, setiap kali aku memikirkanmu menyelinap ke istana kami dan mendapatkan kepercayaan Kaisar, Kaisar ingin menarikmu keluar dari otot dan tulangmu. Hari ini, tanpa menunggu Kaisar Sizu menggertakkan giginya, araungan keras datang dari langit yang jauh. "Kakak Yu, apa yang kamu bicarakan dengannya?" Orang suci pelindung tidak tahan. "Jangan cepat tangkap Tan Yun." "Bagus." Kaisar Sizu menjawab, memegang pedang ajaib dan berkata, "Bajingan, kamu mati hari ini." Membunuh. Kaisar Sizu memegang pedang ajaib, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan menikam pedang ke arah Tan Yun di udara. Ledakan. Ketika langit runtuh dengan cepat, sejuta pedang Zhang yang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur leluhur Tao menelan Tan Yun. Di hati Kaisar Sizu, Tan Yun pasti akan menghindar dengan panik. Pada saat itu, dia akan menangkapnya hidup-hidup. Namun, adegan berikutnya yang membuat Kaisar Sizu sangat panik terjadi. Hongmeng Shenbu. Ketika sejuta pedang Zhang hendak melahap Tan Yun menahan Yu Yunxi di lengan kirinya. Dengan kilatan sosoknya, dia dengan mudah menghindari pedang dan muncul di depan Kaisar Sizu. Tinju kanannya menghantam dada Kaisar Sizu. Untuk ngeri kecepatan Kaisar Sizu, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Klik! Dalam suara pahat yang tumpul, terdengar suara retakan tulang yang menakutkan. Dada Kaisar Sizu runtuh, beberapa tulang rusuk patah, darah menyembur dari mulutnya dan terlempar ke udara. Setelah terlempar sejauh puluhan ribu kaki, Kaisar Sizu berdiri dengan genting di udara dan tidak berani membuat saluran. Ada apa? Dia hanya 5 tempat suci. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saat ini, Kaisar Sizu ketakutan. Dia tidak menyangka Tan Yun begitu kuat. Kaisar Sizu, yang terluka parah, menutupi dadanya dengan tangan kirinya. Saat berlari menyelamatkan nyawanya melintasi dataran, dia berteriak kepada Huyanzang dan pelindung suci, "Lari!" Kekuatan Tan Yun terlalu keterlaluan. Suara tangisan Kaisar Sizu tiba-tiba berhenti, namun Tan Yun melingkarkan lengan kirinya pada Yu Yunxi yang pingsan, memutar kaki kanannya menjadi cambuk dan menyapu tembok kaki Kaisar Sizu. Tidak. Klik, klik. Di bawah sapuan kaki kanan Tan Yun, lutut Kaisar Sizu terbuka. Kaisar Sizu, yang kehilangan kakinya, berteriak dan berguling-guling di udara. Suara mendesing.
Tan Yun seperti hantu. Dia segera menyusul Kaisar Shizu dan meraih lehernya dengan tangan kanannya. Tan Yun, demi dirimu selama bertahun-tahun, tolong bunuh aku. Kaisar Shizu dicubit oleh Tan Yun dan memohon belas kasihan secara samar. Tan Yun menutup telinga. Setelah mengebor 5 ujung jarinya, dia menyusup ke leher Kaisar Shizu dan langsung menuju ke tengah alisnya untuk memenjarakan Lingqi. Segera, Kaisar Shizu tampak kehabisan tenaga dan menggantung di udara oleh leher Tan Yun. Begitu Tan Yun membacanya, dia mengorbankan menara Raja Pan dan melemparkan Kaisar Shizu ke menara. Tan Yun menyingkirkan menara Panjun, melingkarkan lengan kirinya di sekitar Yu Yunxi, berkedip cepat dari langit, dan pergi menuju Fangxi. Pada saat yang sama, Huyan Zhang dan Hu Zhongzhenglao menemukan bahwa setelah Kaisar Shizu dengan mudah ditundukkan oleh Tan Yun, punggung mereka menjadi dingin. Lindungi Santo Patriarkal. Jika Tan Yun datang lagi, kita akan mati. Kita tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Bakar diri kita dengan cepat dan melarikan diri ke kota leluhur. Ayo. Mata Huyan Zhang ketakutan dan tidak mau membakar dirinya sendiri hingga jiwa Gao Daozu, menyerah bertarung dengan Raja Iblis Besar, berbalik dan melarikan diri ke barisan perlindungan kota-kota leluhur Nansu. Huyan Zhang tahu betul bahwa bahkan jika dia membakar jiwa si Gao Daozu, dia tidak bisa melawan Fang Zixi, Raja Iblis yang agung dan Tan Yun, karena salah satu dari 3 Tan Yun juga membakar semangatnya. Kini yang terluka sendiri sulit menjadi lawannya. Oleh karena itu, hanya dengan melarikan diri ke kota leluhur Nanzu dan mengandalkan barisan perlindungan kota, kita dapat memiliki secercah vitalitas. Itu Patriark, pelindung suci Taoisme, yang telah terluka, segera membakar jiwa Taoisme, dengan peningkatan kecepatan yang tajam, dan mengikuti Huyan Zhang dari udara kosong. Jika kamu bisa melarikan diri, Zixi kita tidak akan menjadi orang kuat legendaris si Gao Daozu. Fang Zixi berpikir bahwa murid tingkat tinggi Kuil Tianmen yang telah meninggal di tangan Santo Patriarkal mengungkapkan kemarahan di matanya yang indah, dan memenuhi tubuhnya dengan ruang yang luar biasa dan kekuatan leluhur Tao tertinggi. Segera, kecepatannya meningkat tajam, yang 3 kali lebih cepat daripada Santo Patriarkal yang membakar dirinya sendiri. Zixi, kamu datang untuk membunuh pelindung suci, dan aku akan membunuh Huyan Zhang. Tan Yun melingkarkan lengan kirinya di sekitar Yu Yunxi, dan meraung panjang. Dia terus menggunakan langkah surgawi Hongmeng, berkedip dari langit di atas dataran dan mengejar Huyan Zhang. Namun, Tan Yun menemukan bahwa setelah dia sepenuhnya melakukan langkah ilahi Hongmeng, kecepatannya sama dengan pembakaran diri pada jiwa Gao Daozu. Jika ini terus berlanjut, Huyan Zhang pasti akan melarikan diri ke kota leluhur Nansu. Hahaha, Tan Yun, kamu tidak bisa mengejar pemimpin kami, kan? Hahaha. Huyan Zhang sangat marah dan tersenyum, selama tuan kita melarikan diri ke kota hari ini, ada banyak cara untuk melarikan diri. Di masa depan, tuan kita akan membunuhmu dan Fangxi. Hehe, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Ketika Tan Yun mengolok-olok suara itu, dia tiba-tiba menjadi tegas dan membakar jiwa suci jalan Hongmeng di tengkoraknya. Untuk Tan Yun, ia dapat membakar jiwa suci Hongmeng tanpa ragu-ragu, karena setelah terbakar, wilayahnya tidak akan mundur, dan akan ada periode kelemahan paling banyak. Namun, setelah terbakar, dalam waktu singkat, kekuatannya akan melonjak 30%. Bukan masalah besar untuk mengejar Huyan Zhang sebelum dia kabur ke parit. Setelah membakar jiwa suci jalan Hongmeng, Tan Yun berdarah di 7 lubangnya. Setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng lagi, dia 3 poin lebih cepat dari Huyan Zhang. Huyan Zhang hampir ketakutan dan berteriak dan lari dengan putus asa. Ah! Pada saat ini, suara sedih orang tua menembus langit, tetapi setelah Fang Zixi menyusul pelindung suci, pedang menembus punggungnya dan keluar dari dadanya. Bang! Fang Zixi menggertaknya di udara, dan telapak tangan kiri kian-kian melintasi kekosongan tanpa suara. Pada saat dia menembak bagian belakang kepala pelindung suci, tengkorak pelindung suci itu meledak, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun, kembalikan siar ke Raja Iblis. Teriak Raja Iblis besar. Tan Yun tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian lembut lengan kirinya, Peng Zui menyeret Yu Yunxi yang tidak sadarkan diri untuk terbang ke Great Demon Master. Tan Yun terus mengejar Huyan Zhang. Siar, ketika Great Demon Lord memeluk Yu Yunxi di udara,
suara Tan Yun datang, dia hanya pingsan. Aku sudah memeriksa lukanya dan tidak apa-apa. Mendengar pidato itu, Raja Iblis yang Agung merasa lega. Cepat atau lambat, Huyanzang hanya berjarak 1 juta kaki dari parit. Tan Yun, kamu protos kuno yang abadi, tuanku memberitahumu bahwa kamu tidak dapat mengejarku. Kamu menunggu pemimpin sekte kami. Cepat atau lambat, aku memanggil Yanzang untuk membuatmu dan Fang Zixi membayar harga yang menyakitkan. Benarkah? Tapi sayangnya, kamu ditakdirkan untuk kecewa. Tan Yun, yang membakar dirinya sendiri dengan jiwa suci Jalan Hongmeng, baru saja mendengar suara ketidakpedulian. Huyanzang telah menawarkan token dan membuka pintu hanya beberapa kaki di layar barisan perlindungan kota. Suara mendesing. Huyanzang dengan cepat pergi ke gerbang parit. Ketika dia hanya 1 langkah dari gerbang, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmengnya, tiba-tiba muncul di belakangnya, memutar cakarnya dengan tangan kanannya dan meraihnya di belakang leher Huyanzang. Pergi ke neraka. Huyanzang berputar di udara, menghadap Tan Yun, menusuk tangan kanan Tan Yun dengan pedang ajaibnya. Pada saat yang sama, dia mundur di udara dan mencoba melarikan diri ke barisan perlindungan kota. Menurutnya, Tan Yun akan bersembunyi. Selama Tan Yun bersembunyi, dia akan terbang ke parit. Namun, adegan berikutnya yang membuat Huyanzang ketakutan terjadi. Tapi Tan Yun tersenyum di hadapan pedang yang menusuk itu. Itu adalah senyuman yang mengendalikan seluruh situasi. Itu juga senyum yang tegas dan tegas. Engah. Dalam percikan darah, telapak tangan kanan Tan Yun tidak berkedip atau bersembunyi. Dia membiarkan pedang tajam Huyanzang menusuk dari telapak tangan, menusuk keluar dari belakang telapak tangan, dan menusuk dirinya sendiri di tenggorokan. Tan Yun, hati-hati. Fang Zixi berseru. Pada saat ini, detak jantungnya tampak tenang. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ketika Tan Yun mendengar suara itu, dia tiba-tiba menoleh dan tiba-tiba maju selangkah. Pada saat seluruh bilah pedang ilahi menembus telapak tangan, tangan kanan Tan Yun memutar cakarnya dan menggenggam tangan kanan Huyanzang yang memegang pedang, kelima jarinya membuat kekuatan tiba-tiba. Ah tidak! Klik, klik. Huyanzang berteriak seperti babi, dan Tan Yun meremukkan 5 jari tangan kanannya yang memegang pedang. Pada saat Tan Yun meraih pedang dengan tangan kanannya, tinju kirinya meledak ke arah pintu depan Huyan. Tan Yun, hidup. Ketika Fang Zixi berteriak, Tan Yun tiba-tiba membuka cakarnya dengan tangan kirinya dan menggenggam tangan kiri Huyanzang. Kembali ke sini. Tan Yun Sen minum, menarik tangan kirinya tiba-tiba, dan dengan paksa merobek lengan kiri Huyanzang. Huyanzang, yang kehilangan lengan kiri dan tangan kanannya, berteriak dan ditarik hingga 100 kaki di belakang Tan Yun. Tan Yun berbalik di udara, memunggungi pintu masuk barisan parit, menatap Huyanzang dengan mata putus asa, dan berkata dengan dingin, aku benar. Kamu ingin melarikan diri ke barisan parit, dan kemudian, melalui susunan transmisi, Anda ingin melarikan diri dari kota leluhur Nansu. Anda benar-benar kecewa. Sambil berbicara, Tan Yun memegang gagang pedang yang menembus tangan kanannya di tangan kirinya dan perlahan menariknya keluar. Selama seluruh proses, Tan Yun tidak mengerutkan kening, seolah-olah tangan kanan yang terluka itu bukan miliknya. Kenapa? Huyanzang menggelengkan kepalanya dan meraung dengan enggan, meskipun pemimpin kita telah menghabiskan kekuatannya telah sangat menurun, tetapi pemimpin kita juga adalah orang kuat legendaris dengan tingkat tertinggi wilayah leluhur Tao, dan Anda hanya 5 tingkat wilayah suci Tao. Mengapa saya memiliki sedikit perlawanan di depan Anda? Mengapa? Menghadapi keengganan dan pertanyaan Huyanzang, Tan Yun menutup telinga. Dia berkata dengan dingin. 90 juta tahun yang lalu, kalian para bajingan membunuh kakekku bersama-sama. Balas dendam ini adalah satu. Kedua, Huyanzang, apakah kamu ingat bahwa ribuan tahun yang lalu, imam besar secara brutal membunuh 10 miliar tentara surgawi untuk menghidupkanmu kembali? Balas dendam ini adalah dua. Ketiga, kuil Tianmen adalah rumahku di dunia leluhur tertinggi, tetapi dihancurkan olehmu. Keempat, Yunxi adalah tunanganku. Kamu masih ingin menyentuhnya. Mendengar pidato itu, Huyanzang berkata dengan suara tegas, ya, artikel pertama, ketiga dan keempat yang Anda katakan semuanya terkait dengan Anda. Tapi apa yang kedua? 10 miliar semut mol ditangkap oleh putraku dari alam semesta yang lebih rendah.
Apa hubungannya denganmu? Aku beritahu, bahkan jika tuanku mati hari ini, aku akan membawamu di punggung. Segera, tengkorak Huyanzang mulai mengembang, jelas meledakkan kolam roh. Jika kamu ingin meledak, kamu bermimpi. Tan Yun tertawa marah. Ada apa? Dengarkan aku. Hongmeng Shenbu. Tan Yun menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di depan Huyanzang. Ketika telapak tangan kanan berdarah menepuk kepala Huyanzang, kekuatan leluhur mengalir ke dalam pikirannya dan mengganggu kolam rohnya yang meledak. Setelah itu, telapak tangan kanan tiba-tiba meraih leher Huyanzang. Mata Tan Yun menjadi merah, karena 10 miliar prajurit sihir adalah bawahanku, dan aku adalah tuan mereka. Huyanzang melebarkan matanya dan mencekik lehernya. Dia hanya bisa mengatakan sebentar-sebentar, apa yang harus saya katakan. Dalam 80 juta tahun, tidak pernah ada protos kuno abadi di dunia leluhur tertinggi. Ternyata Anda telah bangkit dari alam semesta yang lebih rendah. Tidak, kau salah. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terbang, tetapi saya ditangkap oleh putra Anda. Tahukah Anda bahwa saya melepaskan rasa sakit dari 10 miliar pengikut saya ketika saya melarikan diri dari sekte dewa yang bahagia sendirian? Berbicara tentang ini, mata Tan Yun yang penuh dengan air mata, itu aku, Tan Yun. Ketika aku paling tidak berdaya dalam hidup ini, aku khawatir mengambilnya akan mengganggu putramu, membunuh keluargaku di alam semesta yang lebih rendah, dan membunuh makhluk-makhluk di alam semesta yang lebih rendah. Aku harus meninggalkan mereka. Saat dia berbicara, air mata Tan Yun menembus belenggu kelopak matanya dan meluncur ke bawah wajahnya yang ganas. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun menyalahkan dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan pada awalnya adalah rasa sakit abadi yang terkubur di dalam hatinya. Memikirkan 10 miliar bawahannya, dia sangat mempercayai dirinya sendiri, tetapi dia tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan mereka dibunuh secara brutal. Hati Tan Yun seperti pisau di hatinya. Mendengar pidato itu, Huyanzang menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, dia berkata, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah kau. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Engah. Tan Yun, yang memegang pedang suci Huyanzang, terus menikamnya, tetapi dengan sengaja menghindari kuncinya. Huyanzang memang seorang pria. Meskipun dia berkeringat karena kesakitan, dia tidak pernah memohon belas kasihan dan berteriak. Bukankah Tan Yun ingin membunuhnya? Iya, benar, tapi Tan Yun ingin menyelamatkan nyawanya untuk Fang Zixi. Setelah ledakan ventilasi, dengan lambaian lengan giok Fang Zixi, Peng Zuli menyelimuti Huyanzang dan menggantungnya di depannya. Memikirkan kehancuran kuil Tianmen dan pembunuhan murid yang tak terhitung jumlahnya dan pejabat tingkat tinggi, Fang Zixi memandang Tan Yun dengan air mata di matanya yang indah dan rasa terima kasih. Saya tahu Anda dan saya tidak perlu mengucapkan terima kasih, tapi saya masih ingin mengatakan, Tan Yun, terima kasih banyak. Tan Yun tersenyum dan mengangguk. Dengan air mata di matanya, Fang Zixi menatap Huyanzang yang diam. Tangan giok yang memegang pedang bergetar karena marah. Kepulan, kepulan. Pada saat ini, kebencian melahap Fang Zixi. Dia terus memotong Huyanzang dengan pedang. Dari awal hingga akhir, hingga kematian, Huyanzang tidak meneriakkan kata yang menyakitkan atau membuka matanya. Setelah waktu yang lama, Huyanzang berubah menjadi mayat yang rusak dan jatuh ke dalam kehampaan. Pada titik ini, generasi energi besar, mantan Raja Domain Ilahi Shizu, mati sepenuhnya. Melihat adegan ini, memegang Master Iblis Agung Yu Yunxi, saya tidak tahu harus berpikir apa lagi. Di sisi bawah dataran, pasukan Antartika ketakutan dan merangkak di tanah satu demi satu. Teriakan belas kasihan menelan langit. Pada saat yang sama, ada beberapa teriakan keras. Kami telah dipaksa untuk setia kepada Huyanzang. Huyanzang dan Kaisar Shizu membantai wilayah ilahi Nanzu kami. Mereka pantas mati. Iya, protos kuno yang abadi, mereka benar-benar pantas mati. Kami bersedia mengakui Anda sebagai Tuhan. Protos kuno abadi itu adil. Jika tidak ada protos kuno abadi, mungkin manusia di dunia leluhur tertinggi akan dihancurkan oleh pasukan iblis di wilayah ganas iblis sedini 90 juta tahun yang lalu. Petik 2. Mendengar pidato itu, Tan Yun Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata, tanpa perintahku, tetap di tempatmu,
atau tidak akan ada amnesti. Ya, para dewa menjawab satu demi satu dan berlutut. Bibi, pada saat ini, Yu Yunxi dalam pelukan Raja Iblis Besar perlahan membuka matanya. Sier, kamu sudah bangun. Mata iblis besar itu penuh dengan kasih sayang. Yunxi, suara gembira dan rindu terdengar di telinga Yu Yunxi. Tubuh Yu Yunxi Jiao bergetar, meninggalkan pelukan Raja Iblis Besar, berdiri di udara, perlahan berbalik dan berdiri bersama Tan Yun. Senyum Tan Yun berangsur-angsur mengeras, tetapi dia menemukan Yu Yunxi dan memandang dirinya sendiri dengan mata dingin dan mengerikan. Jangan berpikir bahwa jika kamu menyelamatkanku, aku akan berterima kasih padamu. Mendengarkan kata-kata tanpa jejak emosi, Tan Yun tiba-tiba merasa sangat sedih. Aku tidak butuh rasa terima kasihmu. Tan Yungang membuka mulutnya dan dengan dingin diinterupsi oleh Yu Yunxi. Karena kamu tidak ingin aku bersyukur, jangan pikirkan urusanmu sendiri dan bantu aku. Hidup dan matiku Yu Yunxi tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun patah hati dan tidak bisa bernapas. Yu Yunxi, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, Fang Zixi berkata dengan dingin, ketika Tan Yun mengetahui bahwa kamu datang ke Nanzhu, apakah kamu tahu betapa khawatirnya dia tentang kamu? Dia datang siang dan malam karena takut kamu disakiti dan kehilangan kamu. Kenapa kamu tidak mengerti? Ketika Fang Zixi ingin mengatakan hal lain, Tan Yun berkata, berhenti bicara. Bersenandung, Fang Zixi mendengus dingin dan berbalik dari Yu Yunxi. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan berharap menara raja akan terbang keluar dari borgolnya. Setelah pintu menara dibuka, Shen Subing terbang dengan permaisuri Liu di satu tangan dan Kaisar Shizu di tangan lainnya, tergantung di depan Yu Yunxi. Yunxi, aku tahu kamu sangat mencintai Tan Yun, dan Tan Yun juga memilikimu di dalam hatinya. Kakakku tidak ingin kamu menjadi orang asing. Pikirkanlah. Shen Subing menghela nafas dan melepaskan Peng Zuli, menyelimuti permaisuri Liu dan Kaisar Shizu, membuat mereka digantung di depan Yu Yunxi. Yu Yunxi memandang Shen Subing, bibirnya sedikit bergetar, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sier, aku salah. Beri aku istirahat. Yunxi, jangan bunuh aku. Kaisar Liu dan Kaisar Shizu ketakutan dan memohon belas kasihan. Yu Yunxi menahan gagasan untuk memecahnya menjadi beberapa bagian. Dia memandang Tan Yun dengan dingin dan berkata, kamu menangkap mereka dan membawanya pergi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara tinggi, apakah kamu begitu ingin menarik garis denganku? Kaisar Shizu membunuh ayahmu dan permaisuri Liu memaksa ibumu mati. Tidakkah kamu ingin membunuh mereka untuk membalas dendam? Aku memberikannya kepadamu sekarang, tetapi kamu tidak membunuh mereka. Alasannya, tidak mau berhutang apapun padaku. Menghadapi teguran Tan Yun, Yu Yunxi mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Tan Yun memandang Yu Yunxi. Kaisar Shizu membunuh banyak orang di kuil Tianmen. Apa menurutmu aku tidak ingin membunuhnya? Apakah menurutmu Zixi tidak ingin membunuhnya? Jika kamu benar-benar merasa bahwa kamu lebih suka tidak berutang cintamu padaku daripada melepaskan kesempatan untuk membalas dendam orang tuamu secara langsung. Setelah itu, Tan Yun memandang Fang Zixi. Zixi, dia tidak membunuh, kamu yang membunuh. Tan Yun. Fang Zixi memandang Tan Yun. Sebelum suaranya jatuh, dia diinterupsi oleh Tan Yun, bunuh. Fang Zixi membalikkan tangan gioknya, dan pedang ajaib keluar dari udara tipis. Dia berjalan ke udara menuju Kaisar Shizu dan permaisuri Liu. Ketika Fang Zixi datang ke Kaisar Shizu dan mengangkat pedangnya, Yu Yunxi, yang terluka, tiba-tiba berkata, aku akan membunuhnya. Mendengar pidato itu, Tan Yun menarik napas lega. Metode memotivasi sang jenderal sangat berguna. Fang Zixi menyingkirkan pedangnya dan terbang ke Tan Yun. Aku akan membunuh mereka, tapi Tan Yun, kukatakan padamu, aku tidak akan berterima kasih. Yu Yunxi memandang Tan Yun dengan dingin, dan kata-katanya tidak mengandung sedikit pun emosi. Selama kamu bahagia, semuanya terserah kamu. Ketika Tan Yun berbicara, dia menatap Yu Yunxi dan mata bintangnya penuh dengan kelembutan dan kesedihan. Aku akan mengirimmu 2 binatang ke neraka. Yu Yunxi menawarkan pedang ilahi dan memegangnya. Mengabaikan permintaan dan teriakan Kaisar Shizu dan permaisuri Liu,
mereka meninggal terlambat. Setelah membunuh keduanya, Yu Yunxiang melihat ke langit dan berlutut dengan gemetar. Air mata keluar dan tersedak, ayah, ibu dan anak perempuannya akhirnya membalaskan dendammu. Rohmu di surga dapat beristirahat dengan tenang. Satu sisi iblis besar melihat bahwa saudara perempuan dan iparnya dibalaskan, dan matanya dipenuhi air mata. Setelah waktu yang lama, Yu Yunxi bangkit, melirik Tan Yun dengan mata dingin, dan segera menatap Tuan Iblis dan berkata, Setelah Raja Iblis besar mengangguk dan menatap Tan Yun, matanya menunjukkan kebencian yang tak terselubung. Setelah dia menatap Tan Yun selama beberapa detik, dia mengambil kembali matanya. Tidak diragukan lagi bahwa suara indah itu ditransmisikan ke telinga lebih dari 6 juta pasukan iblis di dataran rendah, seluruh pasukan mendengarkan perintah dan kembali ke laut bersama Raja Iblis. Itu adalah Raja Iblis. Lebih dari 6 juta pasukan iblis, dengan suara serak, mengejutkan orang tuli. Ketika Yu Yunxi dan iblis besar berbalik di udara dan hendak pergi, Tan Yun memandang Yu Yunxi Liying dan berteriak, Yunxi, akankah kebencian ras, identitas, dan leluhur membuatmu begitu bertekad untuk meninggalkanku? Tubuh Yu Yunxi Jiao bergetar dan berhenti di udara. Dia tidak melihat ke belakang, tetapi dia bisa melihat bahwa dia menangis dari bahunya yang mengangkat bahu. Air mata Yu Yunxi pecah, dan wajah manusia Mei Zhen penuh dengan rasa sakit. Dia terus berjalan ke depan di udara sambil menangis dalam diam. Yunxi, suara Tan Yun terdengar lagi di telinga Yu Yunxi, beri aku alasan. Yu Yunxi mengambil langkah, berbalik, menyeka air matanya, menatap Tan Yun dan berkata dengan keras, karena kamu ingin alasan, oke, aku akan memberitahumu. Tan Yun, kakekmu adalah Kaisar Tao Abadi. Sedangkan kakekku adalah leluhur iblis agung Zhenhai, dan kakekku adalah Master Iblis Tua. Terus, Tan Yunan berkata, apakah ini akan menghalangi kita? Dengarkan aku dulu. Setelah mendengarkan, kupikir kamu akan mengerti. Yu Yunxi menahan diri untuk tidak menangis, tetapi air mata selalu mengalir, bukan hanya identitas yang menghalangi kita, tetapi kebencian. Apakah Anda tahu bagaimana kakek saya meninggal? Apakah Anda tahu mengapa kakek saya memiliki IQ yang sama dengan anak berusia 8 tahun? Pernahkah kamu memikirkan penyebab sebenarnya dari kematian kakekmu? Jika kamu tahu ini, bahkan jika kita mengesampingkan identitas kita, apakah menurutmu kita masih bisa bersama? Tan Yun menatap Yu Yunxi dengan bingung. Yu Yunxi tersedak dan berkata, kakekku dibunuh oleh kakekmu Kaisar Tao Abadi. Dan hantu kakekku dihancurkan oleh kakekmu. Selama lebih dari 90 juta tahun. Mendengar pidato itu, Tan Yun memandang Yu Yunxi dengan nada meminta maaf dan berkata, maaf. Itu bukan salahmu. Kamu tidak perlu meminta maaf, kata Yu Yunxi. Kakekmu, penyebab kematian sebenarnya, adalah kakekku dan kakekku memukul kakekmu dengan keras sebelum dia meninggal. Begitu kakekmu melarikan diri dari lautan iblis setelah dia terluka parah, dia dikepung oleh Kaisar Beizu, Kaisar Nansu, Kaisar Dongsu, Fu Chasu, Huyanzang dan lainnya sebelum dia meninggal. Tan Yun, aku tidak ingin menyembunyikan perasaanku padamu. Aku mencintaimu, hatiku hancur, dan aku ingin memberikan hatiku padamu. Tapi, katakan padaku, sebagai cucu dari iblis besar Zhenhai, cucu dari iblis tua. Yu Yunxi meratap dan berkata, Tan Yun, jangan khawatir, selama aku menjadi Raja Iblis kecil suatu hari nanti, aku tidak akan membiarkan klan iblisku menyerang wilayah manusia. Adapun kamu dan aku, mulai sekarang, jika kamu benar-benar memimpin para dewa untuk menyerang wilayah ganas iblisku, jangan salahkan aku karena kejam. Bibi, ayo pergi. Yu Yunxi menangis terseduh-seduh, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit.